teman-teman relation. Hari ini kita akan bahas tentang analisis korelasi. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu konsep dasar analisis korelasi. Kemudian yang kedua yaitu korelasi produk momen atau Pearson. Kemudian yang ketiga yaitu korelasi rank Spearman. Kemudian keempat korelasi rank Randolph. Yang kelima korelasi dengan koefisien kontingensi. Kita masuk yang pertama yaitu konsep dasar analisis korelasi. Analisis korelasi itu digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linier antara satu variabel dengan variabel lain. Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan dengan variabel lain jika perubahan satu variabel diikuti dengan perubahan variabel lain. Jika arah perubahannya searah, maka kedua variabel memiliki korelasi positif. Dan sebaliknya, jika perubahannya berlawanan arah, kedua variabel tersebut memiliki korelasi negatif. Jika perubahan variabel tidak diikuti oleh perubahan variabel yang lain, maka dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak saling berkorelasi. Besarnya perubahan suatu variabel yang diikuti dengan perubahan variabel yang lain dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Kemudian, sebelum membahas analisis korelasi lebih jauh, kami akan menyampaikan tentang sifat-sifat koefisien korelasi. Yang pertama yaitu nilai koefisien korelasi bersifat simetris. Karena koefisien korelasi bersifat simetris, maka korelasi antara X dengan Y akan sama dengan koefisien korelasi antara Y dengan X. Kemudian yang kedua yaitu besarnya koefisien korelasi berkisar antara minus 1 sampai dengan 1. Jika koefisien korelasi sebesar atau mendekati minus 1, berarti di kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang negatif atau berlawanan arah. Artinya, semakin tinggi nilai variabel X, maka akan semakin rendah nilai variabel Y. Sebaliknya, jika koefisien korelasi sebesar mendekati plus 1, berarti di kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif atau satu arah. Artinya, semakin tinggi nilai variabel X, maka akan semakin tinggi nilai variabel Y. Kemudian yang ketiga, yaitu koefisien korelasi hanya menggambarkan keeratan hubungan antar variabel, tetapi tidak menggambarkan kekuatan kausalitas. Artinya, jika koefisien korelasi antara X dengan Y itu sebesar 0,85, tidak berarti bahwa X berpengaruh terhadap Y sebesar 0,85. Koefisien sebesar 0,85 itu hanya menunjukkan derajat keeratan hubungan antara X dengan Y saja, karena korelasi hanya digunakan untuk mengukur derajat hubungan, maka dalam analis korelasi tidak terdapat istilah variabel bebas maupun variabel tergantung. Kemudian yang keempat yaitu koefisien korelasi tidak terpengaruh oleh nilai origin dan nilai skala. Misalnya kita mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX, sedangkan persamaan yang kedua yaitu C plus DZ. Jika A lebih dari 0 dan C lebih dari 0, korelasi antara Y1 dengan Y2 akan sama dengan korelasi X dengan Y. Hal ini terjadi karena koefisien korelasi tidak terpengaruh oleh nilai origin A dan C dan tidak terpengaruh oleh nilai skala B dan D. Kemudian yang kelima yaitu koefisien korelasi hanya dapat digunakan untuk menggambarkan keeratan hubungan yang bersifat linear dan tidak mampu menggambarkan hubungan yang bersifat non-linear. Jika dua buah variabel sampai titik tertentu memiliki hubungan positif, tetapi setelah sampai titik tertentu justru dua variabel tersebut memiliki hubungan yang negatif, maka koefisien korelasinya akan mendekati 0. Itu berarti tidak ada hubungan antar variabel, tetapi hal ini tidak berarti bahwa kedua variabel tersebut saling independen. Walau tidak menutup kemungkinan kedua variabel memiliki hubungan kausalitas yang bersifat non-linear. Kemudian kita masuk ke korelasi produk momen Pearson. Korelasi produk momen atau Pearson itu digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Analisis korelasi ini merupakan jenis analisis korelasi
yang paling banyak digunakan. Dasar pemikiran analisis korelasi produk momen adalah perubahan antar variabel. Artinya, jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain, maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Jika persentase perubahan variabel diikuti dengan perubahan variabel lain dengan persentase yang sama persis, berarti kedua variabel itu memiliki korelasi yang sempurna atau memiliki korelasi satu. Oleh karena itu, jika sebuah variabel dikorelasikan dengan variabel itu sendiri, yaitu X dengan X atau Y dengan Y, maka akan menghasilkan nilai korelasi sempurna atau satu. Kemudian untuk mencari koefisien korelasi produk momen digunakan rumus yang sudah kami cantumkan, yaitu Rxy itu merupakan koefisien korelasi yang nilainya akan senantiasa berkisar antara minus 1 sampai dengan 1. Bila koefisien korelasi semakin mendekati angka 1, berarti korelasi tersebut semakin kuat. Tapi jika koefisien korelasi tersebut mendekati angka 0, berarti korelasi tersebut semakin lemah. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemberian kategori koefisien korelasi, maka dibuat kriteria pengukuran sebagai berikut, yaitu nilai R dan juga kriterianya. Contohnya 0,00 sampai dengan 0,29 itu kriterianya korelasi sangat lemah dan lain-lain. Kemudian kategori kekuatan korelasi di atas itu hanya digunakan untuk memberikan kategori besarnya koefisien korelasi, tetapi tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak. Hal itu karena untuk menentukan signifikansi sebuah korelasi tidak hanya tergantung pada besarnya koefisien korelasi, tetapi juga tergantung pada ukuran sampel dan tingkat toleransi yang digunakan. Misalnya, koefisien korelasi sebesar 0, berapa persen, dan itu masuk kategori korelasi yang sangat kuat. Kemudian kita lanjut ke korelasi Rayne-Spearman. Korelasi Rayne-Spearman itu digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan sekurang-kurangnya memiliki skala ordinal. Analisis korelasi Rayne-Spearman ini merupakan jenis korelasi yang didasarkan pada ranking yang paling banyak digunakan. Dasar pemikiran analisis korelasi ini adalah jika sebuah nilai dalam satu variabel memiliki kesesuaian dengan ranking nilai pada variabel, maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Jika ranking nilai-nilai pada suatu variabel sama persis, maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Kemudian untuk menghitung koefisien korelasi Rayne-Spearman digunakan rumus yang sudah kami cantumkan. Seperti halnya korelasi produk momen, koefisien korelasi Rayne-Spearman merupakan koefisien korelasi yang nilainya senantiasa berkisar antara minus 1 sampai dengan 1. Jika koefisien korelasi semakin mendekati 1, berarti korelasi tersebut semakin kuat. Jika korelasi tersebut mendekati angka 0, berarti korelasi tersebut semakin lemah. Selanjutnya kita masuk ke korelasi Rank-Kendall. Korelasi Rank-Kendall atau Kendall-Tau itu adalah pertama kali diperkenalkan oleh Mary G. Kendall pada tahun 1938. Korelasi Rank-Kendall itu adalah ukuran korelasi yang menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga objek-objek yang dipelajari dapat di-ranking dalam dua rangkaian berurutan. Korelasi Rank-Kendall digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila mana datanya berbentuk ordinal atau ranking. Dasar pemikiran dari korelasi Rank-Kendall ini bila mana datanya berbentuk ordinal atau ranking. Pada perbedaan antara probabilitas data dua variabel dalam urutan yang sama dengan probabilitas variabel pada urutan yang berbeda. Untuk menghitung korelasi koefisien Kendall-Tau digunakan
rumus yang sudah kami cantumkan. Untuk menguji signifikansi Kendall Tau itu dengan ukuran sampel kurang dari sama dengan 10 dapat digunakan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dengan kriteria pengujian HO itu ditolak jika T hitung itu lebih dari T tabel. Untuk menguji signifikan korelasi Tau itu ukuran sampelnya lebih dari sama dengan 10. Kemudian kita masuk ke korelasi dengan koefisien kontingensi. Korelasi dengan koefisien kontingensi itu digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan masih merupakan data kategori. Untuk menghitung korelasi data kategori, kita harus menghitung terlebih dahulu frekuensi masing-masing kategori. Dasar pemikiran dari analisis korelasi ini adalah frekuensi kategori dalam satu variabel memiliki frekuensi yang dominan. Pada sisi lain, frekuensi kategori variabel yang lain juga memiliki frekuensi yang dominan, sehingga kedua variabel tersebut memiliki koefisien yang positif. Demikian juga sebaliknya. Untuk menghitung koefisien korelasi dengan koefisien kontingensi, terlebih dahulu kita menghitung nilai chi-square dengan rumus sebagai berikut, di mana x kuadrat itu merupakan nilai chi-square-nya, kemudian FO-nya itu merupakan frekuensi observasi, kemudian FE-nya itu merupakan frekuensi harapan. Untuk menghitung nilai frekuensi harapan digunakan rumus yaitu total baris dikali total kolom dibagi nilai pengamatan. Nah, kemudian setelah nilai chi-square itu berhasil diperoleh, maka baru kita transformasikan ke dalam koefisien kontingensi dengan rumus yaitu CC akar X2 X kuadrat per X kuadrat plus N. Keterangannya CC itu merupakan koefisien kontingensi, X kuadratnya itu merupakan nilai chi-square, N-nya itu merupakan jumlah pengamatan. Oke, cukup dulu untuk pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang analisis korelasi. Tunggu video kita berikutnya ya.